Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menyambung program studi bisnis digital dengan NPM 2511012008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Membahas mengenai tren terbaru MSDM. Dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi ini, perusahaan-perusahaan mulai menerapkan perekrutan SDM dan juga pengelolaan SDM menggunakan media digital dan juga teknologi untuk mengedepankan efisiensi. Pertama, ada digital recruitment. Proses digital recruitment ada sourcing dan menggunakan media sosial seperti LinkedIn, portal lowongan kerja, dan web karir perusahaan. Selanjutnya, screening otomatis. Penggunaan applicant tracking system untuk menyaring CV berdasarkan secara otomatis. Assessment digital. Pelaksanaan tes psikotes, tes teknis, atau tes kepribadian secara daring melalui pihak ketiga. Selanjutnya, digital interview. Wawancara melalui video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Selanjutnya, digital onboarding. Proses pengenalan karyawan baru. Dampak digital rekrutmen ke perusahaan. Pertama, efisiensi biaya dan waktu. Mengurangi biaya iklan fisik dan mempercepat waktu pengisian kosong. Jangkauan kandidat yang lebih luas. Memungkinkan perusahaan mendapatkan talenta dari berbagai lokasi geografis tanpa batasan fisik. Peningkatan kualitas kandidat. Data dan algoritma membantu menyaring kandidat yang paling sesuai dengan spesifikasi pekerjaan secara lebih akurat. Employer branding. Meningkatkan citra perusahaan sebagai organisasi yang modern, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi. Keputusan berbasis data. Memudahkan HR untuk menganalisis data rekrutmen. Kesempatan kerja setara dan tempat kerja aman. Kesempatan kerja setara. Perusahaan wajib memberi hak yang sama dalam promosi dan upah tanpa memandang suku, agama, atau jenis kelamin. Keamanan fisik dan mental. Penyediaan alat keselamatan kerja yang memadai dan kebijakan tegas untuk mencegah perundungan atau tekanan mental di kantor. Manfaat dari kesempatan kerja yang setara dan tempat kerja yang aman ini adalah meningkatkan loyalitas karyawan dan menurunkan angka ketidakhadiran karyawan karena sakit atau stres. Analisis dan perancangan pekerjaan. Fungsi utama menentukan rincian tugas harian dan keahlian minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki suatu posisi. Dampak bila terjadi kesalahan. Jika perancangan salah, akan terjadi penumpukan beban kerja pada satu orang sementara yang lain kekurangan tugas, yang mengakibatkan operasional perusahaan menjadi lambat. Penerapan. Mengatur ulang alur kerja agar lebih efektif. Perencanaan dan rekrutmen SDM. Tujuan utama memastikan jumlah karyawan berada di titik ideal, tidak kekurangan, dan tidak kelebihan. Metode mencapai keseimbangan. Analisis beban kerja. Menghitung total jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target produksi, lalu dibagi dengan jam kerja efektif satu orang karyawan. Analisis kebutuhan. Memprediksi kapan perusahaan butuh orang baru berdasarkan rencana ekspansi atau tren kenaikan pesanan di bulan-bulan tertentu. Audit internal. Memeriksa ketersediaan tenaga kerja saat ini untuk melihat siapa yang akan pensiun atau pindah posisi sehingga posisi kosong dapat diisi. Seleksi dan penempatan. Proses meliputi tes kompetensi, wawancara perilaku, tes psikologi, dan pemeriksaan latar belakang. Dampak dari seleksi dan penempatan yang tepat. Memastikan right man on the right place, artinya orang yang tepat di waktu yang tepat, yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan menurunkan tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan. Pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini bertujuan untuk menutup celah keterampilan dan meningkatkan standar kualitas kerja. Ada beberapa metode
pelatihan karyawan yang dapat dilakukan. Yang pertama, on the job training, digital learning, dan juga simulasi. Salah satu penerapannya adalah perusahaan retail memberikan pelatihan layanan pelanggan melalui aplikasi mobile yang dapat diakses kapan saja oleh staf toko. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan fokus pada persiapan karir masa depan. Cara menyiapkannya adalah program mentoring, rotasi jabatan, dan pemberian beasiswa atau sertifikasi khusus bagi karyawan potensial. Apa yang membedakan pengembangan dan pelatihan? Pelatihan adalah suatu titik di mana kandidat baru dilatih untuk dapat bisa menyesuaikan workflow atau jalannya pekerjaan di suatu perusahaan. Dan pengembangan karyawan adalah bagaimana suatu karyawan bahkan untuk bisa kedepannya karir di perusahaan itu lebih baik lagi gitu ya. Ada beberapa penyiapan dan caranya seperti mentoring, dan bila ada karyawan yang memiliki prospek dan potensial yang bagus, mereka diberikan sertifikasi khusus. Organisasi berkinerja tinggi. Suatu perusahaan dapat mencapai organisasi berkinerja tinggi dengan cara membangun budaya kerja yang kolaboratif, transparansi informasi, dan sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil. Faktor kuncinya adalah kepemimpinan yang kuat, keterlibatan karyawan yang tinggi, dan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan pasar. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.